Kata carok memang sudah tak asing di tengah masyarakat, khususnya suku Madura dan sekitarnya. Kata carok inilah yang membuat suku Madura dikenal keras dan suka berkelahi. Padahal banyak yang meyakini bahwa carok merupakan cara terakhir untuk menjaga harga diri maupun martabat keluarga. Arti kata carok sendiri adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Di Madura sendiri, carok sudah mulai banyak ditinggalkan sebagai tradisi yang kurang elok, terlebih ketika carok malah diwariskan kepada anak cucu untuk melakukan balas dendam atas kekalahan carok yang dilakukan keluarga sebelumnya yang telah meninggal akibat menjadi korban pertarungan carok. Namun masih ada sebagian orang yang masih memegang teguh dengan tradisi sebagai bentuk harga diri yang tak ternilai harganya, meskipun nyawa jadi taruhannya. Sudah banyak yang mengulas tentang carok, namun kali ini Mimin akan mengulas tentang cara maupun ritual dalam carok itu sendiri. Memang tidak ada aturan secara tertulis bahwa carok harus begini atau begitu. Namun, berbagai sumber maupun tetua suku Madura menceritakan bahwa dalam carok tidak dilakukan sembarangan, namun tetap dilakukan dengan cara tertentu. Diharapkan carok sendiri juga menjadi alternatif terakhir setelah cara kekeluargaan tak menemui jalan keluar. Meskipun cara ini tak patut untuk dilakukan, terlebih dilestarikan, apalagi menjadi sebuah tradisi. Dalam aksi pertarungan carok yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, sebenarnya ada caranya, yakni dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ngongkei dan nyelep. Ngongkei yaitu menantang lawan secara terang-terangan dengan mendatangi rumahnya. Ngongkei sendiri dilakukan oleh salah satu pelaku mendatangi rumah musuhnya untuk memastikan permasalahan ini akan diselesaikan lewat tradisi carok. Cara ngongkei dianggap lebih kesatria untuk memutuskan siapa pemenang dalam aksi carok, karena para petarung dituntut untuk mengeluarkan keahliannya dalam berkelahi atau bertarung menggunakan senjata tajam, yakni celurit, yang sudah menjadi senjata khas orang suku Madura. Sedangkan nyelep yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah. Jadi, nyelep merupakan cara menyerang secara tiba-tiba. Selain itu, carok juga dapat terjadi secara mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya. Saat keduanya atau salah satunya melihat sasaran musuh, maka langsung menyerang. Biasanya pelaku carok tetap akan melihat situasi di sekitarnya. Biasanya jika lokasi sepi dan memungkinkan untuk menyerang atau carok, pertumpahan darah pun tak terelakkan. Kesepakatan memilih carok biasanya ini terjadi saat ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba. Dalam carok secara terang-terangan memerlukan 3 syarat, yaitu kadikdajan, tampeng sereng, dan bende. Kadikdajan berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental
yaitu bela diri dan keberanian. Tampeng Sereng berarti memiliki tubuh yang kebal, sedangkan bende adalah biaya yang harus disiapkan untuk memulai carok dan menanggung biaya setelahnya. Bende digunakan untuk membayar mantra tubuh kebal, membiayai ritual kematian dari pelaku carok yang terbunuh, serta meringankan hukuman dalam putusan sidang peradilan. Carok hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya. Biasanya, carok menjadi penyelesaian setelah komunikasi bersama tak menemui jalan keluar. Para pelaku carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura sebagai wujud kecintaannya terhadap tanah Pulau Madura, dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata dalam carok. Sebelum carok dimulai, diadakan tukar celurit dan penyampaian pesan kepada keluarga masing-masing apabila terbunuh, dan cara ini terlihat sebagai ksatria yang sebenarnya. Pemenang tetap menghormati musuh yang kalah, meskipun di dalam hati ada amarah yang sangat berkobar. Pada umumnya, carok dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan dan melambangkan kekuatan bagi kerabat dan lingkungan sosial pelakunya. Oleh karenanya, pemenang dalam carok akan menyimpan senjata yang dipakai untuk membunuh serta mengubur mayat lawannya di pekarangan rumah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pewarisan dendam kepada keturunan dari pelaku carok, sehingga masalah carok tak berkesudahan. Ada banyak teori tentang konflik kekerasan orang Madura yang disebut dengan carok ini. Secara umum sama-sama menyatakan bahwa carok adalah konflik kekerasan orang Madura yang timbul karena masalah harga diri. Teori tersebut hanya dikemukakan oleh orang luar Madura berdasarkan pengamatan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa carok itu bukan tradisi dan budaya orang Madura. Mereka lebih suka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan bijak tanpa adanya kekerasan, walaupun permasalahan tersebut menyangkut harga diri. Mereka juga menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum agama dan negara. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar yang melanggar perintah Allah. Namun menurut mereka, perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah Madura. Jadi beberapa orang menyikapi bahwa orang Madura cinta damai dan sejahtera. Mereka akan mengambil langkah bijak dalam mengatasi permasalahan tanpa adanya kekerasan.